introduce myself. My name is Dina Davita with MPM 25411016. I'm from Management Class 25A. The material keseimbangan pasar. Dalam ilmu ekonomi, khususnya ekonomi mikro, pasar adalah tempat terjadi interaksi antara penjual atau produsen dan pembeli atau konsumen. Harga suatu barang dan jumlah barang yang diperdagangkan ditentukan oleh mekanisme permintaan atau demand dan penawaran atau supply. Titik temu antara kurva permintaan dan kurva penawaran disebut keseimbangan pasar atau market, di mana jumlah yang diminta sama dengan jumlah yang ditawarkan pada tingkat harga tertentu. Konsep keseimbangan pasar sangat penting dalam matematika bisnis karena menjadi dasar analisis. Yang pertama, ada harga keseimbangan atau equilibrium price. Yang kedua, ada jumlah keseimbangan atau equilibrium quantity. Yang ketiga, ada dampak perubahan faktor eksternal atau pajak, subsidi, kebijakan, dan harga. Yang keempat, ada analisis elastisitas dan surplus atau konsumen dan produsen. Harga fungsi permintaan dan penawaran. Dalam analisis kuantitatif, permintaan dan penawaran biasanya dinyatakan dalam bentuk fungsi linear atau non-linear. Fungsi permintaan itu ada QD sama dengan A kurang BP, dengan QD sama dengan jumlah barang yang diminta, P sama dengan harga barang, A sama dengan konstanta atau jumlah maksimum permintaan jika harga sama dengan 0, B sama dengan koefisien kemiringan atau sensitivitas permintaan terhadap harga, B lebih dari 0. Permintaan bersifat negatif terhadap harga. Semakin tinggi harga, semakin sedikit barang yang diminta. Fungsi penawaran. QS sama dengan C plus DP, dengan QS sama dengan jumlah barang yang ditawarkan. P sama dengan harga barang. C sama dengan konstanta atau penawaran minimum ketika harga 0, bisa 0 atau negatif. D sama dengan koefisiensi kemiringan atau sensitivitas penawaran terhadap harga, D lebih dari 0. Penawaran bersifat positif terhadap harga. Semakin tinggi harga, semakin banyak barang yang ditawarkan. Menentukan titik keseimbangan. Keseimbangan pasar tercapai ketika QD sama dengan QS. Substitusikan fungsi permintaan dan penawaran. A kurang dari BP sama dengan C plus DP. Rumus harga keseimbangan. Ini contohnya. Interpretasi ekonomi. Jika P lebih dari P, terjadi kelebihan penawaran atau surplus, harga akan turun. Jika P kurang dari P, terjadi kelebihan permintaan atau short stake, harga akan naik. Pada P sama dengan P, pasar seimbang jika tidak ada kecenderungan perubahan harga. Contoh soal dasar di sini dan penyelesaiannya di sini. Analisis grafis. Kurva permintaan miring ke bawah dari kiri ke kanan bawah. Kurva penawaran miring ke atas dari kiri bawah ke kanan atas. Titik potong keduanya sama dengan PQ. Interpretasi grafik. Jika harga lebih tinggi dari keseimbangan, terjadi surplus. Jika harga lebih rendah dari keseimbangan, terjadi short stage. Perubahan keseimbangan pasar. Keseimbangan dapat berubah akibat pergeseran kurva permintaan atau penawaran. Pergeseran kurva permintaan naik atau shift ke kanan terjadi karena pendapatan meningkat, selera naik, jumlah penduduk naik. Harga dan jumlah keseimbangan naik. Turun atau shift ke kiri
terjadi karena pendapatan turun, barang substitusi lebih rendah, harga dan jumlah keseimbangan turun. Pergeseran kurva penawaran. Naik atau shift ke kanan terjadi karena biaya produksi turun, teknologi meningkat, subsidi pemerintah, harga turun, jumlah naik. Turun shift ke kiri terjadi karena pajak naik, bencana, biaya bahan baku naik, harga naik, dan jumlah turun. Surplus konsumen dan surplus produsen. Selain menentukan keseimbangan, analisis pasar juga menghitung manfaat ekonomi. Surplus konsumen, perbedaan antara kesediaan membayar maksimum dengan harga pasar sebenarnya. SK sama dengan price. Surplus produsen, perbedaan antara harga pasar sebenarnya dengan harga minimum produsen. Contohnya ada di sini. Dan ini contoh soal lengkapnya. Implikasi keseimbangan pasar dalam bisnis. Yang pertama, ada strategi harga. Perusahaan dapat memprediksi harga pasar. Yang kedua, ada perencanaan produksi. Produsen bisa menentukan jumlah barang yang optimal. Yang ketiga, ada analisis kebijakan, dampak pajak, subsidi, dan regulasi bisa dihitung. Yang keempat, ada efisiensi pasar. Keseimbangan mencerminkan alokasi sumber daya yang optimal. Yang terakhir, ada persaingan usaha. Harga keseimbangan memberi gambaran tentang kekuatan pasar atau supply demand. Kesimpulannya, keseimbangan pasar adalah titik pertemuan permintaan dan penawaran. Harga keseimbangan P dan jumlah keseimbangan Q ditentukan dengan persamaan QD sama dengan QS. Pergeseran permintaan dan penawaran akan mengubah keseimbangan. Surplus konsumen dan produsen menggambarkan manfaat yang diperoleh dalam pasar. Analisis keseimbangan pasar sangat penting untuk pengambilan keputusan bisnis maupun kebijakan ekonomi.